Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya soal apa sih yang kira-kira bikin performa mesin itu turun dalam jangka panjang. Apa sih penyebab performa mesin turun dalam jangka panjang ya? Jadi kan kita biasa ya punya motor, kadang nggak ngerti apa yang dilakukan, terus tahu-tahu kok makin lama makin nggak enak gitu ya. Kadang kita punya motor wis diservis terusan kok tiap bulan, tiap bulan, tiap berapa kilometer sekali, tapi kok masih tetap gak enak. Apa penyebabnya? Servis rutin ini ada juga yang sampai tiap 2 minggu kalau misalnya kerjanya ojek gitu ya, alasannya kilometernya lama. Sudah keluar duit untuk merawat, untuk servis bulanan, kok motor sih gak enak ae. Atau misal beli motor bekas, wah kok tarikannya gak enak gitu ya. Kita nggak bicara motor laki, motor sport, atau motor yang ada rantainya ya. Kita cuma bicara dari motor metik aja. Biasanya kalau soal lambat-lambat gitu jarang hubungannya dengan CVT. CVT itu kalau rusak gejalanya bukan lambat, tapi apa? Nggak jalan atau berisik. Jadi penurunan performa itu jarang karena belt, jarang karena bagian CVT, jarang-jarang. Kalau bagian CVT itu bukan lambat, tapi misalnya ya waktu start terasa nyendal-nyendal, jeral dulu gitu ya. Untuk start nggak langsung gigit, tapi nunggu beberapa lama langsung jedak gitu, padahal ini motor metik. Atau pas lagi jalan terasa ada der atau dek gitu ya. Atau kalau pas lagi melaju terasa nyentak gitu, kadang sudah gereng tapi nggak lari. Atau kadang RPM-nya naik turun, kadang lepas kadang pasang. Tapi mungkin yang paling sering adalah bunyi ya. Jadi waktu stasioner bunyi kan ada waktu jalan normal. Kalau di CVT ini sulit ya, kadang butuh ganti kalau misalnya problemnya itu suara mesin kasar waktu berhenti, kadang mahal ya. Kalau yang motor baru PCX 160 sih murah, cuma perlu ganti roller tok beres, karena itu rollernya yang salah desain.
Nah, eh, biasanya kalau masalah CVT, kalau motornya terawat, bukan berarti sering servis loh ya. Sering servis dan terawat itu suatu kata yang berbeda. Kalau terawat itu biasanya masalah selesai hanya dengan misalnya ganti belt, ganti roller. Wes, itu tok cukup. Tapi kalau motor tidak terawat, maka kadang harus habis banyak, ratusan ribu hingga jutaan. Bagian apa sih yang sebenarnya perlu dirawat itu kalau di CVT? Pelumasan. Pelumasan itu kan harusnya dilakukan tiap berapa kali ya. Minim separuh dari umurnya belt. Jadi umur belt itu rata-rata 25.000 atau maksimal lah ya 30.000 kilometer. Nah, kalau pingin mesin terawat, maka bagian CVT itu harusnya dilumasi setiap 15.000 kilometer. Ada juga yang menyarankan 10.000 kilometer. Tapi jarang penulis tahu di jalan ada motor lambat gara-gara CVT-nya bermasalah. Kalau CVT-nya bermasalah, motornya pasti lambat sekali, jalannya glunuk. Ya karena memang selip atau apakah. Oh iya, kampas ya. Kampas CVT kadang juga perlu ganti. Biasanya itu kalau penggunanya senengane awalan ngegas pol. Walau jalannya cuma seringnya 50, 60, tapi waktu ngegas awal gasnya gospol, muak gitu ya. Itu ada efeknya juga. Jadi awalan kita ngegas motor matic itu sangat mempengaruhi ya. Jadi gasnya gede waktu awal-awal itu bisa mempengaruhi. Kalau motornya tiap hari dipakai paling cuma pelan-pelan kok mas, jalan 40, jalan 50, ini jalan kampung bisanya cuma 25 gitu ya. Tetap bisa terjadi kalau pakainya, kalau saat start itu langsung senengane gas awal. Pakai motor matic itu nggak bisa gas awal besar, itu gas awal kecil cocoknya. Kalau pertama buka gas habis lepas gas itu juga jangan gas gede, gas kecil. Nanti kalau sudah break in, sudah kebiasaan gitu, sekali-sekali digaspol nggak apa-apa, enak aja. Karena sudah ngikat betul lah ya antara kampas kopling dengan rumah koplingnya, sudah saling klop gitu. Tapi bukan itu ya yang bikin mengurangi performa banyak. Yang lebih sering mengurangi performa itu apa sih? Oli. Dan bukan soal telat ganti oli, bukan. Tapi lebih seringnya itu karena salah pilih oli. Nah, kok bisa salah kah? Kok bisa salah mas? Kan saya sudah pakai oli rekomendasi pabrik ini, atau ini oli rekomendasi ini. Ya namanya oli ya macam-macam. Ini nggak cuma soal kekentalan saja, tapi ya memang banyak orang yang salah pilih kekentalan. Kekentalan itu mungkin sama pabriknya direkomendasikan 10W 30 kalau Honda. Kalau NMAX ya, atau Yamaha 10W 40. Nah itu harus
harus diperhatikan juga. Itu rekomendasi di mana itu? Kalau ternyata dari pabriknya copas copy paste buku manual yang versi Jepang, nah kita harus waspada. Jepang beda mas sama sini mas, sama Indonesia. Indonesia itu ada yang panas, panasnya jauh lebih tinggi dari Jepang. Yang beruntung itu mungkin cuma yang apa? Yang kebetulan daerahnya suhunya mirip-mirip dengan Jepang. Jadi yang hidup di tempatnya suhunya sip gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi yang di gunung-gunung gitu ya, yang daerahnya di tengah pulau, jadi di daerah tengah Kalimantan, tengah Sumatera, tengah Jawa, tengah manapun lah ya, sing daerah enggak di dekat pantai, misalnya ketinggiannya di 2000 atau 3000 km di atas permukaan laut, mungkin cocok ya pakai rekomendasi pabrikan. Tapi kalau enggak, nah wes pasti banyak masalah. Kalau yang sering terutama adalah dari itunya, dari ring pistonnya. Ring piston kalau sudah aus parah ya, Masio motor itu dirawat, dibawakan ke bengkel, di servis habis 200.000 sekali servis, tetap gak ngefek, karena ya mereka nggak akan benahi mesin lah ya, mereka nggak akan nambal-nambal. Apa yang sudah aus ya aus, harus diganti kalau mereka itu. Tapi ya biasanya jarang diperiksa. Yang penting motornya mesinnya muter wes beres, dianggap oke lah, oke, mesinnya sudah oke gitu ya. Soalnya biasanya kalau ring aus itu nggak kerasa kalau jalan pelan-pelan ya, jalannya ketika jalan kencang. Nah, itu soal kekentalan ya. Jadi oli kalau salah pilih kekentalan terutama ya. Ya kita belum bicara merek, masih bicara kekentalan. Soalnya penting ya, masih mereknya bagus, kalau kekentalannya salah ya salah. Apalagi kalau kita ganti oli nuruti rekomendasi tanpa memperhatikan kondisi oli yang sesungguhnya, wes batal lah ya. Tapi ya kok jadi bicara oli ya. Tapi mau gimana lagi, karena oli itu sangat mempengaruhi. Karena oli itu yang bisa mencegah ring piston jadi aus. Ya mungkin wajibnya diganti lah ya. Tapi nggak semua orang tahu mencermati mengapa kok motornya tadi gak enak gitu. Sebenarnya gampang loh mengetahui motor enak gak enak itu kalau tiap hari hobinya ngebut. Kalau tiap hari hobinya banter ya,
olinya nggak pernah ganti, bensinnya langganannya tetap yo iku wis pertamax terus, pertalite terus gitu ya. Nah, kalau sampai biasanya top speed bisa gini terus jadi turunnya nggak banyak ya. Nah, maka top speed turun tapi tenaga terasa nggak berkurang banyak ya, nggak kerasa gitu karena turunnya ausnya ring piston kan perlahan toh. Nah itu anu ya, apa jenenge, harap ngomong apa mau lupa. Kita harus cek lah ya kalau misalnya top speed sudah turun itu. Terus kemungkinan itu kompresi bocor. Kompresi bocor biasanya karena ring. Itu yang harus diperiksa. Kalau biasanya ya kalau sudah terjadi seperti itu bisa diiringi juga dengan yang dari mesin. Jadi kalau sudah parah ya dibiarin, dari top speed biasanya 100 jadi 95 terus dibiarin. Nanti lama-lama akan kena juga ke bagian dalam-dalam. Nah, kalau bagian dalam-dalam ini wes susah ya. Bagian dalam-dalam itu mungkin nggak merubah performa, tapi akan mengganggu kenyamanan terutama. Jadi berisik, jadi bermacam-macam lah suara mesin itu. Jadi klotak-klotak, jadi bunyi-bunyi keras gitu. Tapi ya itu nggak ada hubungan dengan performa, itu cuma dengan kenyamanan. Cuma kalau pas pingin nyaman habisnya banyak. Karena kalau baus oblak piring oblak aus ya mau nggak mau harus diganti, dan ganti nggak murah. Belum lagi bongkarnya, belum lagi kalau yang kena valve, belum lagi kalau yang kena nokenas, semakin banyak. Tapi itu nggak ada hubungan dengan performa. Biasanya kalau misalnya motor bekas suaranya halus, performa kurang, nah itu yang diperiksa adalah ring pistonnya. Selain dari soal kekentalan itu, yang penting juga adalah merek ya. Soalnya kalau kita ngomong bahan oli susah kita ngira-ngira, jarang ya oli yang ada keterangan nih ini oli bahannya ini itu kan nggak ada ya. Itu kan cuma obat yang gitu. Kalau oli rahasia man. Nah, pentingnya bahan oli ini apa? Karena kalau misalnya oli ini meninggalkan kerak macam-macam ya, kerak di piston, maka efeknya adalah mesin jadi sering panas, kebutuhan oktan kan naik. Nah kalau kebutuhan oktan naik terus bensin yang dipakai oktannya pas-pasan, nah tenaga pasti turun. Nah, turunnya tenaga ini diiringi juga dengan pre-ignition atau knocking seringnya. Kalau sudah begitu, nah selain tenaga berkurang, mesin panas terus, gak enak tarikannya. Nah ada tambahan lagi,
resiko mesin rusak minim, jadi kemelotak banget lah ya. Walau olinya kekentalannya cukup, tapi kalau kena pre-ignition tetap mesin itu suaranya jadi kelotak-kelotak. Masih pakai oli yang paling licin sekalipun, kalau mesin sudah kena pre-ignition, mau nggak mau toleransi mesin akan teruji, karena mesin kan terbebani. Asal lari ini lancar kok dipaksa mundur muter mesinnya. Asalnya mesin itu sempurna tapi disuruh nyentak-nyentak, iya jadi masalah. Ini yang mungkin jarang jadi perhatian. Belum lagi kalau keraknya di valve ya. Kalau di valve efeknya bisa parah juga. Apalagi misalnya olinya ini bikin kisut seal, sehingga sealnya valve itu kisut, terus merembes lah ke valve-nya, terus akhirnya terbentuklah kerak ke bagian mulut valve-nya, pinggiran valve-nya. Jadi nanti jadi muncul partikel-partikel, jadi muncul kerak-kerak yang bikin seal itu nggak bisa menutup sempurna. Nah ini jadi kompresi bocor juga, jadi muncul gejala berasap, terus kadang malah mesin mati mendadak, dipakai di jalan tiba-tiba mati, gak mau nyala di starter. Dibawa ke bengkel, dibongkar, dipasang, bisa nyala lagi. Atau kadang ditunggui 15 menit, bisa nyala lagi. Tapi kadang susah ya untuk mengetahui yang seperti itu. Apalagi kalau sudah merasa, wah aku oli ini api, rekomendasi, entah merek apapun ya, susah kalau gitu. Iki kok soal oli toh. Tapi itulah ya pengaruh oli ke performa. Kalau sudah sudah nggak bisa melapisi dengan baik karena terlalu encer. Kalau daya kok daya pelicin, enggak sih, daya pelarutannya kurang baik, jadi muncul kerak kayak gitu. Nah, selain oli ya yang bisa bikin performa turun, bensin jelas. Masalahnya adalah karena bensin kita ini kurang sip. Apalagi kalau kita pas lagi pakai bensin, pakai oli yang nggak sip juga. Jadi misalnya pas pakai oli X Matic gitu ya, oli khusus Matic gitu, terus pakai bensin Pertalite, wah lambat motornya.
maka lambat laun ya tenaga akan turun gitu, karena bensinnya nggak bisa membersihkan kerak yang dihasilkan oleh oli. Kalau pakai Pertamax juga gitu, karena ya kedua bensin itu sama-sama kurang banyak daya pembersihnya. Mungkin injektor bersih, tapi ya ruang bakar kotor. Itu baru kerasa kalau misalnya pakai bensin lain atau pakai karbon clean. Kalau sampai ya pakai karbon clean itu bikin mesin lega, maka jelas ada masalah pada olinya atau bensinnya. Ya wes lah, itu aja dulu ya. Kalau performa turun, solusinya apa? Yang pertama ganti oli dulu lah, ganti oli yang baik. Yang baik dan murah itu contohnya Mesran. Mesran SAE 40 kalau daerahnya cukup dingin. Kalau panas Mesran 20W50. Kalau panas banget gimana? Ya boleh pakai Bardahel atau Repsol yang 20W50 lah. Atau alternatifnya Fastron Techno 15W50. Lebih mahal itu dari keduanya ya. Setelah ganti oli gimana? Amati perubahan pada mesin. Amati. Kalau bisa awal-awal mau ya kasih bimoli atau ester lah ya. Kalau ester, mano ester itu kasih 10%. Kalau pakai minyak goreng pakai bimoli kasih 10% juga. Coba sekali habis ganti oli, lihat lagi olinya gimana. Setelah itu baru cari problem-problem yang ada di mesin. Karena ada ya beberapa yang ngomong, aku pakai tak tambahi minyak goreng kok jadi getar ya mesin ya, terutama bagian atas. Ternyata setelah dibawa ke bengkel, ternyata blak ya. Dan kesaktian dari oli mesin sebelumnya yang bisa membentuk kerak yang tebal ini membuat bearing oblak ini jadi rapat ya, hebat ya. Saking hebatnya oli ini ya, keraknya ini bisa membuat bearing itu nggak kocak. Sakti itu ya. Ya entah sakti entah parah ya. Karena bearing sampai kocak. Setelah itu lakukan pembersihan di ruang pembakaran pakai karbon cleaner. Kalau ada pakai bensin BP atau sel super, BP 92 atau sel super. Kalau V-Power gimana? Kalau fokusnya pembersihan RN92 aja deh dulu coba. Karena kalau oktan makin tinggi maka makin banyak aditif yang fungsinya untuk nambah oktan. Jadi fungsi pelicinnya dan fungsi pembersihannya itu dikurangi. Terus apalagi yes, itu sudah generalnya, tinggal dicari komponen-komponennya, terutama dari sisi ring pistonnya, dari sisi valve-nya sehat atau enggak.
kayak proses sekur itu ya, itu mungkin bisa dicegah ya, bisa diatasi ya dengan pakai apa? Pakai aditif minyak atsiri. Tapi itu sementara loh ya, karena aditif minyak atsiri itu akan meninggalkan lapisan yang tidak bisa terbakar. Kalau lama-lama efek sampingnya yang besar juga ke saluran bahan bakar. Tapi kalau misalnya dipakai untuk solusi ya, solusi bersihkan kerak yang membandel, itu mungkin bisa lah. Apalagi ya, ya sebenarnya sih kalau pakai carbon cleaner itu harusnya sudah termasuk membersihkan valve juga. Kalau misalnya merasa wah kok gaya aditif minyak atsiri padahal ada efek samping gitu ya, ya diperpanjang aja penggunaan carbon cleanernya, tapi ya jangan sampai seterusnya. Mungkin misalkan ya, kalau motornya Matic dipakai cuma 2 kali full tank tok wis ya, sekalian habiskan. Ya wis lah, kayaknya itu aja ya. Yang jelas ya performa motor itu terpengaruh sebagian besar karena oli. Milih olinya salah, milih kentalannya salah, milih mereknya salah. Terus dari bensin, tapi dari bensin ya kadang seringnya karena terpaksa. Terus pingin pertalite terus ya yuk kemana ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa filter udara ya, kayak kotor ya. Tapi kalau filter udara sudah termasuk servis. Ya wis lah. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.